Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syari'il ahkam alladzi ja'ala Ramadan syahras siyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Ibadallah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk 10 kedua dari bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dan mengisi sisa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini sangat luas sekali maknanya bagi kehidupan kita. Puasa Ramadan dari berbagai aspeknya ini ditinjau dari berbagai macam sudut. Ibarat berlian, ibarat mutiara yang selalu memancarkan sinar dan pencerahan. Pada malam hari ini kita mencoba untuk mengambil satu aspek bahwa puasa itu bisa menyehatkan baik secara rohani maupun fisik. Di Indonesia, seorang ahli jiwa Islam yang diakui sebagai guru besar adalah Profesor Dr. Zakiyah Derajat. Beliau banyak menulis tentang ilmu jiwa Islam. Di antaranya dia menulis tentang puasa dan kesehatan mental. Dalam buku itu sangat menarik, beliau mengatakan bahwa puasa ini adalah merupakan terapi, merupakan obat bagi semua penyakit mental yang dialami oleh manusia. Ternyata ulama-ulama sebelumnya juga seperti Ahmad Al-Jurjawi, dia mengatakan sama, bahwa puasa itu sebagai terapi bagi kesehatan mental manusia. Ulama kontemporer yang bukunya juga sangat bestseller ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah punya itu ya, bagus sekali, Muhammad Sang Inspirator, karangan Aid Al-Qarni. Dia dengan jelas bahwa puasa ini akan memberikan pencerahan, akan bisa memberikan satu pengobatan bagi gangguan mental, gangguan kejiwaan manusia. Nah, pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri orang yang terkena gangguan mental, gangguan jiwa? Yang pertama adalah dijelaskan dalam buku Prof. Zakiyah Derajat dan para ahli yang lainnya. Orang yang suka murung, suka bingung, suka sedih. Nah, itu ciri-ciri orang kena gangguan mental, kena gangguan jiwa. Kemudian juga orang yang merasa selalu bersalah, dia selalu dihantui oleh kesalahan. Kemudian juga orang yang mudah putus asa. Kemudian apalagi? Orang yang sulit berkomunikasi. Dia tidak bisa untuk berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain. Kemudian juga orang yang menutup dirinya terhadap lingkungan. Ya.
Dia menutup diri, sangat eksklusif, ya. Kemudian apalagi orang yang terkena broken home, dia selalu cekcok dengan suaminya, selalu ribut dengan istrinya, dengan orang tuanya, bahkan dengan mertuanya, ya. Kemudian apalagi orang-orang yang suka bolos, baik pekerjaannya dia sering tidak masuk, kemudian kalau sekolah dia juga sering bolos, ya. Kemudian yang terakhir adalah orang yang menyakiti dirinya. Ada orang yang kadang-kadang memukul-mukul badannya, membenturkan kepalanya ke mana? Ke tembok, ya, atau menyakiti orang lain, ya. Atau dia berusaha untuk bunuh diri, atau kalau tidak dia membunuh orang lain. Nah, itu adalah gejala umum orang yang terkena penyakit jiwa atau gangguan mental. Sebenarnya banyak sekali, lebih dari 100 ciri-cirinya itu. Namun kira-kira ciri-ciri umumnya seperti itu. Nah, sekarang siapa orang yang bisa terkena penyakit mental? Setiap orang itu berpotensi untuk terkena penyakit mental atau gangguan kejiwaan. WHO, salah satu organisasi kesehatan dunia di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dia mencatat di dunia ini katanya 1 dari 5 remaja itu terkena gangguan mental. 1 dari 4 orang dewasa itu terkena gangguan mental, baik dalam skala rendah, sedang maupun yang tinggi, ya. Ada yang stadium 1, stadium 2, ada yang stadium 3 yang paling parah, ya. Nah, sekarang kita melihat, benarkah puasa itu menjadi terapi bagi kesehatan jiwa? Yang pertama, puasa ini bisa melepaskan kehidupan manusia dari gaya tarik kehidupan materi. Kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks. Itu semuanya adalah kita menghindar, menjauhi dari gaya tarik dunia. Nah, filosofisnya sebenarnya orang yang berpuasa itu dalam hidupnya dia tidak bergantung kepada kekuatan materi. Dia hanya menyandarkan hidupnya kepada zat yang maha suci, kepada zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang sering sedih, orang yang sering stres, orang yang sering bingung, itu adalah orang yang hidupnya bersandar kepada kekuatan materi, kepada harta misalnya. Kita ambil contoh yang mudah misalnya. Ada orang kaya memiliki 50 mobil angkot misalnya. Setiap malam angkotnya itu jam 8 malam sudah pulang semua. Tapi pada suatu hari 1 dari 50 mobil angkotnya itu jam 8, jam 9, jam 10 sampai jam 12 nggak pulang-pulang. Dia bingung, susah tidur, dia resah. Kenapa dia resah dan bingung? Karena kekuatan materi sudah membuat hidupnya menjadi tidak tenang.
karena dia memikirkan sesuatu benda harta yang dimilikinya menjadi hidupnya menjadi resah. Kalau seandainya dia saja bertawakal, dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah masalah. Ya. Tapi dia mengalami gangguan jiwa, kebingungan itu karena harta menjadi satu tumpuan kehidupan. Yang kedua adalah berpuasa ini menjadikan seseorang dia dalam berbuat selalu hanya terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia hanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita buktikan. Seandainya orang puasa itu dia karena diawasi oleh manusia, maka sudah bisa dipastikan dia akan batal puasanya. Sebagai contoh misalnya, ada orang berpuasa ketika sudah kira-kira jam 11, jam 12, jam 1, puncak-puncaknya lapar karena itu adalah waktu-waktu makan. Dia melihat di meja makan masih ada sisa sahur, masih ada sayur asem, masih ada ikan pindang, masih ada ayam goreng, masih ada rujak. Istrinya tidak ada di rumah, kemudian anaknya juga tidak ada di rumah. Nah, dia merasakan puasanya itu hanya diawasi oleh keluarganya, maka dia akan makan. Tapi orang yang berpuasa sebenarnya kapan saja dan di mana saja dia berbuat yang sama. Dia hindari dari makan dan minum kapan saja dan di mana saja. Baik ada manusia maupun tidak ada manusia, dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan ibadah puasanya. Dengan demikian, orang yang merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa tenang. Dia akan merasa nikmat. Karena apa? Karena di matanya pengawasan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah mental yang sangat tinggi, mental yang sangat sejati, yang dalam bahasa agama disebut dengan al-ihsan. Ya, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Seandainya kamu tidak mampu untuk melihat Allah, maka hadirkanlah rasa, hadirkanlah anggapan, keyakinan bahwa Allah melihat kita semua. Ini sangat luar biasa. Orang-orang yang berpuasa jauh dari sikap putus asa, sifat resah, dan lain sebagainya, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang yang puasa itu selalu merasa happy, merasa enjoy, merasa nikmat. Meskipun kalau di siang hari kita melihat wajah orang yang berpuasa itu kurang menarik, rada-rada cemberut, rada-rada kurang happy, tapi hatinya sebenarnya penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa merasa bangga mendapat sebuah panggilan dari Allah dengan panggilan kesayangan, dengan panggilan kehormatan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan yang sangat luar biasa. Orang beriman dipanggil oleh Allah dengan panggilan tersebut, dia tidak merasa bangga,
tidak merasa gembira, ini dipertanyakan keimanannya. Seorang istri, meskipun hanya formalitas misalnya, dipanggil dengan panggilan mesra oleh suaminya, kira-kira ibu-ibu merasa bangga tidak? Merasa berbunga-bunga apa tidak itu? Misalnya panggilan kesayangan apa biasanya apa itu? Beb ya? Apa? Sayang. Iya kan? Meskipun itu hanya formalitas, tapi panggilan yang mesra, panggilan yang indah kepada seorang istri itu sangat memberikan pengaruh, sangat memberikan kebanggaan. Begitu juga istri memanggil suaminya. Apa panggilan kesayangan ibu-ibu kepada suaminya? Ya, ucapkanlah itu. Karena apa? Karena itu membanggakan suaminya. Ya, merasa dia dihormati, merasa dia dimuliakan, merasa dia bahagia. Jangan panggilan seenaknya saja. Ya, panggilan asal-asal saja. Mak lu, bapak lu, ya kan? Apalagi cobalah dibiasakan, karena memang Allah juga ketika memanggil orang-orang yang dicintainya itu dengan panggilan yang mesra, panggilan yang mulia, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang kedua, kenapa orang yang berpuasa itu bahagia? Karena orang yang berpuasa sejatinya dia selalu berbagi kepada orang lain. Ini merupakan sebuah naluri orang yang berpuasa. Ada satu dorongan bagi dirinya untuk membantu orang lain, untuk memberi kepada orang lain. Oleh karena itu, alangkah gembiranya, alangkah senangnya kalau kita setiap sore atau tidak setiap sore lah mengirim beberapa makanan atau minuman ke masjid atau ke musola atau ke tempat-tempat yang lainnya yang dikhususkan untuk berbuka bagi orang-orang yang berpuasa ketika maghrib telah tiba. Ini ada rasa kebanggaan, ada rasa kepuasan dalam jiwanya. Di samping dia juga akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang diberikan berbuka tersebut. Dan kegembiraan yang puncaknya nanti adalah orang yang berpuasa, kita semua optimis akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita optimis bahwa kita orang-orang yang berpuasa ini akan masuk ke dalam surga melalui sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan la yadkhuluha illa as-shaimun. Di surga itu nanti ada sebuah pintu namanya Ar-Rayyan, dan tidak akan masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Ketika orang berpuasa sudah masuk semua, maka ditutup kembali pintu tersebut. Dan yang terakhir, puasa dapat memberikan kesehatan bagi badan kita. Ini merupakan sebuah kesimpulan yang sudah dirumuskan, sudah ditemukan oleh orang-orang terdahulu. Bahkan sebelum Nabi Muhammad, para filosof, para ulama, para cendekiawan, para ahli kesehatan menyimpulkan bahwa puasa adalah terapi alamiah yang sangat baik dan mujarab untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang dialami oleh manusia di dalam badannya. Yang kolesterol, yang darah tinggi, yang kencing manis, yang asam urat, yang jantungan dan sebagainya, itu di dalam terapi-terapi yang dilakukan oleh dalam ilmu kedokteran, puasa menjadi sebuah terapi yang sangat diterapkan di dalam menyembuhkan penyakit-penyakit badan. Kenapa? Karena perut adalah
sarang penyakit. Perut adalah merupakan penyebab dari berbagai munculnya penyakit di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, dengan kita berpuasa, maka sel-sel kita akan menjadi baru. Maka orang yang sering berpuasa, dia kelihatan awet muda. Orang yang berpuasa, dia akan peredaran darahnya akan lebih lancar. Orang yang berpuasa, perutnya dia akan merasa kosong dan beristirahat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para ilmu kedokteran modern juga menyimpulkan yang sama. Bahkan sudah lengkaplah penelitian di dalam puasa menjadi terapi kesehatan badan kita. Sudah lengkap. Bahkan tidak ada lagi temuan-temuan baru. Karena sudah begitu sempurnanya puasa menjadi terapi bagi kesehatan badan kita, sehingga kita yakin orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memang kita puasa bukan niat untuk sehat, tapi kita puasa adalah niat imanan wahtisaban, karena Allah dan mengharap ridhonya. Sehat adalah merupakan dampak, sehat adalah merupakan efek daripada puasa yang kita lakukan. Kalau kita puasa karena Allah, maka dampak kesehatan akan kita peroleh. Tapi kalau kita puasa hanya untuk kesehatan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa karena Allah, insya Allah akan berdampak kesehatan bagi tubuh kita semua. Oleh karena itu, kesimpulan terakhir adalah sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah, niscaya kamu akan sehat, sehat rohani maupun jasmani. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua memperoleh kesehatan yang sejati dari puasa yang kita lakukan. Selain kita juga yang utama mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.